Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Pak Iswah di sini di channel Rukim ID. Di video kita kali ini kita akan belajar tentang materi kimia di kelas 11 semester pertama, yaitu tentang termokimia dan juga entalpi. Seperti apa video selengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Termokimia entalpi reaksi. Termokimia entalpi reaksi ini berada di kelas 11 semester pertama. Kita mulai dengan muatan imtak. Muatan imtak dalam kita belajar termokimia terdapat di surat An-Naml ayat 7. Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api atau obor kepadamu, agar kamu dapat berdiam, menghangatkan badan dekat api." Nah, dalam surat An-Naml ayat 7 ini tergambarkan bahwasannya Nabi Musa ini bersinggungan dengan api atau obor, ya. Bagaimana si obor ini nanti akan bisa menghangatkan badan, ya. Jadi di termokimia pun juga nanti kita belajar tentang reaksi endotermis dan eksotermis, di mana salah satunya itu nanti akan membahas terkait dengan kenapa si api itu bisa menghangatkan badan. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Termokimia merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor, yaitu energi panas, dengan reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Dalam belajar termokimia, kita akan mengenal adanya sistem, yaitu segala sesuatu yang jadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi. Kemudian kita kenal juga adanya lingkungan. Lingkungan ini merupakan hal-hal yang di luar sistem, yang membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem. Sebagai contoh, di sini ada gelas kimia yang berisi larutan NaOH dan HCl. Nah, yang disebut dengan sistem itu adalah larutan NaOH dan HCl ini. Sedangkan lingkungannya itu adalah gelas kimianya, suhu udaranya, dan juga tekanan udara. Jenis-jenis sistem. Berdasarkan interaksi dengan lingkungan, sistem ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah sistem terbuka, yaitu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan zat antara lingkungan dan sistem. Sebagai contoh, di sini ada Mg yang dilarutkan dalam HCl akan menjadi MgCl2 dan gas hidrogen pada tabung reaksi yang terbuka. Ya, jadi dalam reaksi Mg dan HCl ini nanti terjadi perpindahan kalor dan juga zat. Kemudian, sistem yang kedua disebut sistem tertutup. Sistem dan lingkungan itu dapat terjadi perpindahan kalor. Jadi kalornya itu bisa berpindah, namun tidak dapat terjadi perpindahan materi. Dan sistem yang ketiga itu adalah terisolasi. Sistem ini atau yang terisolasi itu memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi antara sistem dan lingkungan, ya. Entalpi, energi kimia yang terkandung dalam suatu sistem. Entalpi suatu sistem tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah perubahan entalpinya atau delta H, ya. Jadi delta H ini adalah perubahan entalpi yang menyertai perubahan tersebut. Delta H atau perubahan entalpi itu menunjukkan banyaknya kalori yang diserap maupun yang dilepas dalam suatu reaksi. Misal di sini ada A plus B bereaksi menjadi C dan D, yaitu hasil reaksi. Maka delta H-nya itu adalah H hasil reaksi dikurangi H reaksi atau entalpi, ya. Selanjutnya, reaksi eksotermis dan endotermis. Reaksi eksotermis itu merupakan reaksi yang melepaskan kalor. Terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Sebagai contoh, seperti pelarutan kapur dalam air, pembakaran bensin, ledakan bom, pembakaran kembang api, dan pembakaran kayu. Kemudian untuk penulisannya reaksi eksotermis, ya,
Di sini contohnya adalah 3H2 plus N2 menjadi sebuah produk dengan koefisien 2 yaitu NH3 dengan delta H sama dengan negatif 92 kJ. Kemudian reaksi endotermis adalah reaksi yang menyerap kalor atau terjadi perpindahan. Jadi kalornya ini pindah dari lingkungan ke sistem. Sebagai contoh adalah fotosintesis dalam tumbuhan, pelarutan urea dalam air, kemudian pembekuan es, dan saat menjemur pakaian. Untuk penulisannya berbeda dengan yang eksotermis tadi. Untuk yang endotermis itu adalah satu buah produk akan menjadi komponen-komponen penyusunnya dan diikuti oleh besarnya delta H. Seperti itu. Kemudian untuk jenis-jenis perubahan entalpi standar ada beberapa yang bisa saya sampaikan di video ini. Yang pertama itu adalah perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. F ini dari kata form ya, bentuk ya. Perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya. Jadi kalau dilihat dari kalimatnya, maka nanti akan terdapat satu buah produk dengan koefisien 1 ya. Ini contohnya adalah KCl3 yang berasal dari komponen-komponen penyusunnya. Nah, di sini tadi kan produknya KClO3. Ada unsur K, ada unsur Cl, dan ada unsur O ya. Berhubung Cl dan O ini adalah fasenya gas ya, maka harus dalam bentuk diatomik ya, Cl2. Sedangkan O ya O2. Kalau K karena dia itu logam, maka dia cukup berdiri sendiri aja atau monoatomik dengan diikuti delta HF sebanyak negatif 391,2 kJ per mol. Kemudian untuk jenis yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD. Ini merupakan kebalikannya dari delta HF tadi. Delta HD itu merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol zat dari unsur-unsurnya ya. Kemudian atau menjadi unsur-unsurnya. Contohnya di sini ada H2O. Ya, H2O ini akan terurai menjadi komponen penyusunnya. Ada atom H, ada atom O. Karena H dan O itu adalah gas, maka dia itu adalah diatomik seperti ini. Ya, jadi kalau pembentukan tadi itu adalah komponen tambah komponen menjadi produk, tapi kalau ini tadi seperti produk kemudian terurai menjadi komponen penyusunnya. Jenis yang selanjutnya itu adalah perubahan entalpi pembakaran atau delta Hc, merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol zat pada keadaan standar ya. Disebut reaksi pembakaran juga boleh ya, atau oksidasi, karena dalam reaksinya itu akan ditambah dengan oksigen. Karena pada keadaan standar maka produknya itu adalah CO2 dan H2O dengan delta Hc negatif 800 kJ per mol. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan singkat terkait dengan termokimia dan juga tentang entalpi. Semoga bermanfaat. Untuk video selanjutnya kita akan bahas terkait dengan soal dan juga pembahasan, atau bisa kalian kunjungi Rukim ID. Demikian tadi yang dapat Pak Iswa sampaikan di video kali ini. Nantikan video-video selengkapnya di channel ini ya. Jangan lupa untuk selalu beribadah dan juga mendoakan kedua orang tua kita dan Bapak Ibu guru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.